Opo iki? Orang lagi baca Alkitab. Wis cantik loh aku. Yes. Raja mau kemana? Aku mau ke mall. Kan kita hari ini ibadah. Ada apa emangnya? Ibadah sekolah minggu, Pak. Oh iya, ya udah tunggu dulu. Tunggu. Ih, ngapain? Enggak. Kak Imel, udah itu adik-adiknya udah nungguin. Oh, iya. Aduh. Kita sapa dulu ya Kak Imel. 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Jovanka dan Kak Imel. gimana nih kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Pasti dong, selalu sehat ya. Kak Imel gimana kabarnya? Baik banget kabarnya. Wis, puji Tuhan. Tema kita hari ini apa Kak Imel? Aku milik Allah. Yeay, kita semua ini milik Allah Kak Imel. Betul banget. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian dengan judul Kasihnya seperti sungai. Musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Kak Jo, Apa Kak Imel? seperti kemarin-kemarin kita harus ngapain ya? Ngapain tuh? Ngapain? Doa. Oh, doa. Iya, Oh. Beh. Dipimpin sama siapa? Sama kita PAD dang. Oh, mana PAD dong? Iyo. Siapa dong? Angel. Angel, panggil tuh si Angel. Panggil. Angel. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Pakailah kakak-kakak sekolah minggu ini untuk melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Imel, tadi kan kita sudah berdoa dan Iyo. jadi misalnya sama PAD kan? Iyo. Nah, sekarang itu aku mau ngasih tahu loh. Kasih Tuhan itu tuh setinggi langit. Langitnya sampai kalah Kak Imel. Opo lagunya? Lagu itu loh, aku lupa. Oh, apa sih? tingginya langit. Bukan setinggi-tinggi gunung tuh sampai nanjak. Langit. Oh, langit. Uh-uh. Oke, kita nyanyikan lagu setinggi-tinggi langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
Hai. Oh iya, kita masuk ke cerita Alkitab ya. Yang dipimpin sama siapa tuh Kak Imel? Kak Hana. Kita dengerin ceritanya. Kemerdekaan yang keberapa? Yang ke-75 dimerdekakan, tapi tidak langsung begitu. Adik-adik kan dari kecil bukan langsung jadi besar kan? Karena juga bukan langsung jadi guru sekolah minggu, enggak. Dijaga dulu sama mama, kerja dulu, sekolah dulu, belajar dulu, dan mengikut perintah mama dulu dan guru. Nah, bangsa Israel pun demikian. Adik-adik, mereka harus menghadapi segala permasalahan pada saat itu. Sehingga mereka kenapa mereka sampai di tanah Kanaan? Karena pertama sebenarnya mereka di Kanaan. Karena Kanaan itu ada mengalami kekurangan dan kelaparan, mereka pergi cari makan. Nah, itu adalah bangsa Israel yang pertama, yaitu pasukannya Bapak Yakub. Sampai di sana mereka belanja, mereka beli, ternyata di sana ada raja yang mengatur. Padahal saudaranya, lalu raja katakan, boleh keluargamu di sini. Jadi menetaplah Israel di sana sampai pada Musa ini di daerah Mesir, karena Mesir diatur oleh seorang orang Ibrani yang namanya Yusuf. Nah, jadi kaya oleh karena Tuhan bersama anak Tuhan, yaitu Yusuf. Nah, itulah adik-adik. Lalu mereka di situ lama-kelamaan menjadi banyak. Mereka sampai di situ waktu zamannya Musa, yang zamannya Yusuf itu orangnya udah pada mati semua, jadi tidak mengenal. Makanya mereka membuat jajahan kepada bangsa Israel itu, disuruh kerja. Kalau mereka tidak kerja, di Mesir tidak ada bangunan yang hebat, ya, bangunan yang hebat ada. Kalau ada teman-teman, saudara, papa, mama atau siapapun pernah ke Israel pasti lihat bekas-bekas peninggalan piramid-piramid itu adalah tangan anak-anak Tuhan, orang Israel yang membangunnya. Bangunnya apa? Mereka membuat batu bata. Nah, batu bata adik-adik tahu sekarang ya, ada yang kecil, ada yang lebar. Tapi dulu adik-adik kerjanya begini nih. Nih ada sedikit ya, Kak Hana kasih tahu. Sebenarnya Kak Hana mau bawa jerami tuh. Yang mau bawa jerami cuma nggak sempet aja dapetnya, nggak dapetnya. Buatannya adalah mereka pakai manual. Manual itu bukan berarti pakai pertolongan yang lain, tapi dengan tangan dan tenaga mereka. Mereka kerja adik-adik mengolah tanah liat, dapatnya dari sungai Nil itu, tanah liat. Karena dulu pernah sekolah suruh membuat sesuatu dari tanah liat. Tanah liat itu hebat adik-adik, nggak perlu pakai yang sekarang itu ada semen dan lain-lain, itu sudah kuat aja. Lama-kelamaan adik-adik mereka kerja sampai mereka itu sengsara, berarti sudah kelewatan dari tenaganya. Mereka mau berteriak-teriak pada Tuhan. Tuhan itu dengar. Tuhan itu di sorga, tapi dia dengar apa yang terjadi di dunia. Jadi jangan takut adik-adik, adik-adik berdoalah, berdoa, mengeluhlah pada mama papa, Tuhan dengar. Dengarnya buktinya mana? Tuhan mengirim Musa. Tuhan mengirim Musa untuk menolong mereka, beritahu siap semuanya akan kubebaskan. Lalu adik-adik setelah sampai di bangsa Israel, dia beritakan kabar yang baik, bukan kabar hoax ya, yang bohong. Ini pasti. Kalau janji Tuhan itu pasti. Dia pergi kepada Raja Firaun. Firaun itu bukan nama, ya, nama itu adalah kedudukan atau pangkat atau pemimpin. Nah, Raja Firaun itu pergi, dia datang, lalu dia katakan, Tuhan, Musa dan Harun, permisi maha besar, kami minta supaya bangsa Israel dilepaskan menurut firman Allah. Siapa Allah? Aku tidak tahu, kata Musa. Kata Firaun, aku tidak kenal. Masa aku harus menurut Tuhanmu? Aku tidak tahu dia. Nah, adik-adik kalau kita dibilang itu gimana ya? Sedih, pastikan nangis. Sama Musa nangis. Dia kembali pada siapa? Bukan kembali merengek kepada Harun atau bangsa Israel. Dia kembali kepada Tuhan. Bagaimana Kak Hana caranya? Dia berdoa, Tuhan, kenapa aku hadir membuat bangsamu menderita? Kenapa kamu tidak menolongnya? Nah, Tuhan menolong dia, mendengar. Pada ayatnya adik-adik, pada ayat pasal 5, pada ayatnya yang ke, nah, pada ayat yang pada ayatnya yang kelima, lalu ayat Pak, kita dulu ya, Kak Hana lihat tadi dulu Kak Hana. Ya.
pasal yang kelima, pada ayat yang ke-24. Adik-adik dengarkan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membuatkan mereka pergi. Yang dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah adik-adik, jadi kita jangan sampai putus asa, jangan sampai melupakan sama Tuhan. Karena apa yang terjadi bagi kita itu bukan suatu yang begitu aja jadi, tapi Tuhan melihat dengan matanya. Seperti lagu sekolah minggu ada mata Tuhan melihat. Nah, jadi adik, itulah tadi pasal yang kelima. Sekarang pasal yang keenam. Gimana yang pasal keenam? Adik-adik boleh buka Alkitabnya, kita baca apa ayatnya yang keenam. Ayatnya yang keenam. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Nah, adik-adik, kerja paksa itu dulu Indonesia itu ada kerja paksa yang dinamakan kerja rodi, yaitu orang Indonesia digembleng sama orang-orang asing, Belanda terutama, sekian ratus tahun sama. Nah, kita digembleng sehingga kita bisa semuanya, bisa tahu mana yang apa sih bahasa-bahasa, bisa tahu terutama juga Injil dibawakan sekalian. Nah adik-adik, Tuhan katakan, Tuhan melakukan itu ada tujuannya hanya satu, yaitu anak-anak Tuhan tetap setia kepada Dia, karena Dialah penguasa dunia ini adik-adik. Nah, jadi yang kita ceritakan ini adalah Tuhan itu tahu siapa bangsa Israel. Tuhan juga tahu siapakah Hana, siapa adik-adik, semua adalah milik Dia. Adik-adik kalau punya suatu barang mainan, kalau diambil teman gimana perasaannya? Marah kan? Sedih. Sama, Tuhan juga sedih kalau kita adalah harta kekayaan Tuhan, harta yang luar biasa. Dia jaga seperti Tuhan menjaga biji matanya. Jadi apapun yang terjadi bangsa Israel atau kita, Tuhan menjaganya. Sehingga adik-adik, itulah yang dikatakan Tuhan bahwa milik Dia itu Dia harus jaga, karena Dia sudah berjanji pada nenek moyang bangsa Israel. Siapa itu nenek moyang? Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, Dia memperkenalkan sehingga bangsa ini harus dijaga, dirawat dan ditolong dan selalu diselamatkan. Jadi adik-adik, bangsa Israel itu mereka setelah bangsa Mesir tahu atau Firaun tahu bahwa mereka mau minta izin 3 hari, tidak dikasih. Kenapa? Mereka akan pertama apa? Mereka akan merasa rugi. Tidak ada yang mau kerja. Orang Mesir nggak ada yang bisa kerja seperti bangsa Israel. Tidak ada terjadi bangunan-bangunan itu sampai sekarang, nggak dilepaskan. Tapi lamanya Firaun itu tidak sama dengan waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu itu luar biasa adik-adik. Jadi bangsa Israel itu ditahan, kenapa? Karena mereka itu kuat dan mereka itu pintar. Kenapa? Karena mereka anak-anak Tuhan. Jadi kita juga adalah anak-anak Tuhan. Tadi adik-adik pintar semua deh. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Korea, dan lain-lain. Bahkan adik-adik yang tentang HP-HP itu, Tahana itu mungkin baru beranjak. Adik-adik udah tahu buka apa itu, Tahana nggak ngerti. Tapi adik-adik harus berusaha, bukan kata tidak mengerti, harus belajar darinya. Karena kenapa? Kita adalah milik Tuhan yang pintar. Nah, jadi adik-adik, bangsa Israel itu kemudian tidak diizinkan. Tapi waktunya Tuhan itu luar biasa. Ya, waktunya Tuhan itu luar biasa. Kemudian pada pasal yang ke-6, Musa balik lagi. Nah, ini satu contoh adik-adik dapat hambatan. Nah, adik-adik nggak bisa bikin PR, berarti bukan diam, harus berusaha, bertanya, mencari kesempatan mana yang aku selesaikan. Sama dengan Musa, dia lakukan lagi adik-adik. Waktu di pasal ke-6, pasal 5 nggak ada kan tongkat yang menjadi ular. Tapi sekarang pada pasal yang ke-6, Harun diperintahkan oleh Musa, lemparlah tongkatmu. Nah, adik-adik jadi ular. Nah, di situ Firaun juga terperajat, adik, dia takut. Tapi takutnya itu dia bilang, katakan dia juga punya ahli-ahli nujum. Dipanggil adik-adik.
ahli nujum itu. Mereka meletakkan semua yang berbentuk tongkat menjadi ular. Tetapi adik-adik, ular-ular itu ditelan oleh tongkat ularnya Harun. Mati semua adik-adik. Itu belum selesai. Nah, sehingga di pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 bunyinya begini. Demikianlah Tuhan telah berfirman pada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Satu saat nanti Allah akan menepati janjinya. Ya, tuh adik-adik mungkin masih ingat yang udah pernah remaja kelas 1 SMP pasti masih ingat cerita tulah ada 10 tulah. Itulah pekerjaan Tuhan, ya, kerja Allah Bapa kepada bangsa Israel mengalahkan Firaun. Nanti pada tanggal-tanggal berikutnya di bulan depan itu akan berlanjut ceritanya adik-adik, berlanjut bagaimana Allah bekerja dengan kuasanya tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Nah, ini dia adik-adik sekilas bangsa Israel boleh dikeluarkan karena apa? Pada tulah yang ke-10 matilah anak-anak sulung bangsa Israel. Menyerahlah si Firaun itu. Mereka berangkat adik-adik, kira-kira ada berapa orang? 100? Bukan. 1000? Tidak. Berapa? 1 juta? Bukan. Ada berapa? Ada 600.000 orang lebih. Ya kan, nggak baca konversi juga. Ya, mereka berangkat adik-adik. Ya, mereka berangkat dalam tuntunan Tuhan sepanjang perjalanan itu yang pada luar biasanya. Mungkin adik-adik pernah nonton filmnya The Ten Commandments, ya, The Ten Commandments, yaitu air yang dirubah menjadi jalan darat. Luar biasa adik-adik ya. Nah, jadi pada intinya hari ini firman Tuhan mengatakan, aku milik Allah, Kahana milik Allah, adik-adik milik Allah. Semua yang percaya kepada Allah adalah milik Allah. Allah akan menjaganya. Ya, itulah adik-adik firman Tuhan hari ini yang Kahana ceritakan. Ya, yang Kahana ceritakan tentang aku milik Allah. Nah, ada tugas loh. Nanti adik-adik baca lagi persiapan untuk minggu depan pada pasal yang selanjutnya. Umpamanya pasal 7 atau pasal 8. Boleh dibaca bersama keluarga dalam renungan malam. Dibaca, ya, dibaca. Kemudian adik-adik juga boleh karena kasih tugas ayat hafalan atau ayat indah. Kalau hafal, kalau bilang ayat hafalan, aduh dihafal. Kalau ayat indah, indah, keren banget. Yaitu adik-adik pada ayat indahnya yaitu terdapat dalam kitab Maleakhi. Nah, Maleakhi itu pasti perjanjian lama yang paling belakang. Nah, Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-17. Ya. Coba cari. Tapi ingat-ingat aja, kalau nggak dapat, pasti dapat, cuma nanti aja ya waktunya. Nah, gini yang Kana baca. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Bukan? Jadi harinya Tuhan, bukan hari kita. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Hebat kan? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Oh, hebat, Tuhan akan menolong kita. Sekalipun pandemi COVID, Tuhan itu lebih hebat dari virus corona. Nah, lebih hebat. Jadi berdoalah, Tuhan itu hebat. Karena mau nyanyi yang terakhir lagu yang tadi 362 ayatnya yang ketiga. Karena situ ada kata-kata yang bagus. Ayatnya, ayat yang keempat. Hanya gini. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ya, jadi adik-adik, Tuhan sangat sayang sama kita, sayang bangsa Israel, sayang bangsa Indonesia. Kita sudah merdeka ke berapa? 75. Sebutkan semuanya, sebutkan merdekanya 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Katakan, aku anak, aku milik Allah. Aku milik Allah.
Terima kasih adik-adik, sampai jumpa nanti ya. Wah Kak Imel, tadi tuh ceritanya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Coba kita kayak dulu. Ido, gimana tadi ceritanya Dok? Bagus. Bagus? Iya. Iya dong. Iya dong. Iya. Oh iya. bagus katanya. Ido aja suka banget. Suka ya. Ya udah deh. Kita lanjut ke persembahan. Kak, aku mau persembahan nih. Enggak gitu loh Kak Imel. Gimana dong? Ditransfer. Kemana? Caranya ya, Kak Imel boleh minta bantuan Mama Kak Imel. Nanti Mama Kak Imel bantu transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Oh, oke. Nah, adik-adik juga bisa membantu berbagi melawan COVID-19 dengan cara mengirimkan di nomor rekening di sini dan Jangan lupa dikonfirmasi. Kak Imel happy birthday. Bukan kita dang yang ulang tahun. Siapa dong? Adik-adik yang ulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Agustus. Kita ini deh, kita ucapin dengan menyanyikan lagu Amsal 3 ayat 16. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Kak Imel, sekarang aku mau goyang-goyang nih, mau tok-tokan nih. Ayo Kak, kita masih mau ada doa syafaat dulu. Oh iya, masih ada doa syafaat ya. Yang dipimpin sama siapa Kak Imel? Hari ini dipimpin oleh Kak Hana. Adik-adik, tadi Kak Hana sudah bercerita tentang seorang yang bernama Musa dan Harun ditolong sama Allah Bapa. Adik-adik, kita umat manusia, terutama anak-anak Tuhan, tetap ditolong. Buktinya Tuhan Allah mengirim anaknya yang tunggal, seperti di Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, yaitu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Jadi sekalipun kita mengalami penderitaan, umpamanya adik-adik sulit belajar, adik-adik sulit untuk menikmati kehidupan sekarang ini, jangan takut. Tuhan tetap menjaga kita karena Dia sudah datang menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus melalui penyalibannya di Golgota. Darahnya tertumpah menghapuskan dosa kita dan kita selamat. Karena Dialah yang punya jalan dan kebenaran, yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai di Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jangan takut, kita berdoa dan berserah pada Tuhan. Nah adik-adik, jadi sebelum kita masuk doa syafaat, Kak Hana kasih tahu, sekolah minggu itu kan kelasnya kan ada 8 tuh. Ya, coba bisa sebutkan. Kelas TK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus SMP kelas 1, naik kelas 2, mereka beralih. Beralih bukan berarti selesai tuh nggak usah belajar lagi, harus tetap. Yaitu kakak-kakak adik-adik yang sudah naik kelas 2 SMP, sekarang sudah bergabung di dalam Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja di Gereja Immanuel. Ya, banyak kakak kita, ada adik-adik punya kakak yang di kelas 2 SMP. Nanti adik-adik akan menyaksikan bagaimana kakak sekolah minggu membuat acara menyerahkan adik-adik sekolah minggu yang sudah ke pemuda untuk terus melanjutkan melayani, memuji dan memuliakan Tuhan melalui Komisi Pemuda Remaja. Nanti sesaat lagi adik-adik akan melihat videonya atau melihat foto-fotonya. Siapa sih? Oh iya, aku kenal itu kakak itu yang udah remaja. Wah hebat, aku mau deh. Mau kan? Setuju ya? Iya hebat adik-adik.
ibadah kita dengan doa syafaat. Ya, dengan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena masih diperkenankan mendengarkan firman-Mu. Betapa Tuhan dahsyat dan luar biasa menjaga umat-Mu dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Menolong bangsa Israel yang menjadi budak di Mesir, tapi mereka diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang melewati kehidupan mereka di dalam pekerjaan mereka yang luar biasa, yang digojlok oleh orang-orang Mesir. Tuhan mendengar doa mereka, rintihan mereka, pengaduan mereka, kesengsaraan mereka. Tuhan menolong mereka. Terima kasih juga Tuhan, Engkau juga tetap menjaga, melawat, bahkan menyelamatkan kami di dalam dan melalui Yesus Kristus yang sudah datang menebus dosa kami dalam kematiannya di Golgota untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang ditebus dosa-dosanya. Kalau kami sudah ditebus dosa kami Tuhan, biarlah kami ingat, kami berterima kasih. Jangan sampai lagi kami berbuat sesuatu yang melawan kehendak-Mu. Biarlah kami kalau melakukan itu, kami ingat kami harus datang kepada Tuhan Yesus meminta ampun. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Terima kasih Engkau sudah menambah kemerdekaan kami 1 tahun lagi menjadi 75 tahun. Di dalam kemerdekaan itu kami bebas Tuhan beribadah, kami bebas bersekolah, kami bebas bermain, kami bebas menikmati kehidupan kami menjadi anak bangsa yang hebat ini. Tolong kami supaya dengar-dengaran pada orang tua kami, rajin membaca Alkitab, berdoa, dan mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, biarlah mereka semangat yang dari Tuhan dan luar biasa, penuh tanggung jawab sehingga menjadi alat-Mu yang hebat dan luar biasa juga. Tetapi mereka dalam kuliah, kerja, bahkan rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami Tuhan dalam kehidupannya bersama-sama dengan umat-Mu di Pok Immanuel Kopassus. Tuhan berkati kami sehingga menjadi jemaat yang mesra, jemaat yang penuh dengan kekeluargaan, jemaat yang bersyukur dan bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, berkati di dalam kelelahan mereka mengimbangi dengan pandemi COVID-19 ini, harus melaksanakan segala kehidupan akan rakyat yang begitu banyak. Tolong mereka Tuhan, harus memberikan makan, juga menjaga kesehatan mereka. Tolong kami sebagai anak bangsa dengar-dengaran Tuhan, sekalipun kami masih kecil, kami belajar memberikan yang terbaik kehidupan kami dengan pada orang tua, pemerintah, bangsa, guru sekolah minggu, terlebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati negara kami, pemerintah kami dari kota yang besar sampai pedesaan yang terpencil. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong hilangkan dan hapuskanlah, lenyapkanlah virus ini Tuhan. Hanya Engkau lah yang sanggup dan dapat menyelesaikannya. Banyak yang sudah mendapat sakit ataupun menderita, tolong mereka. Bahkan para medis, sungguh mereka lelah, mereka letih Tuhan. Kehebatan mereka terbatas, tapi Tuhan tidak ada batasnya. Sebabnya kami datang membawa mereka. Tuhan berkati mereka. Bapa di surga, kami serahkan juga komisi sekolah minggu. Tuhan memberi semangat terus bertumbuh di dalam kemuliaan Tuhan, dan kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Ampuni kami Bapa segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa kami, sehingga lewat pengasihan pengampunan kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Jo undang adik-adik untuk berdiri. Dengan tetap posisi berdoa, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
kita sudah selesai, kita pamit dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.